Baik, selamat siang. Selamat siang. Siang ini saya sudah berada bersama Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Lembata, ya, Pak Yosep Boli Muda. Mungkin ini masih terkait rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023. Akan menyambung, ada banyak diskusi di luar terkait ini rakyat sekarang yang sedang dilakukan oleh Pemda Lembata. Mungkin bisa digambarkan sedikit Pak Ketua Fraksi ini soal kemarin ini ada Sekretaris Bapeda Provinsi hadir mewakili Gubernur NTT di Aula Angkara kemarin. Tapi kemudian setelah pimpinan pemerintahan kabupaten, ketua DPR maupun Bupati Lembata menyampaikan pokok pikiran lalu meninggalkan ruangan. Mungkin kira-kira bisa ada tanggapan sedikit soal ini. Baik, terima kasih. Memang pembukaan kemarin itu saya ikut di sana. Acaranya kemas bagus. Hanya saya secara pribadi tidak setuju. Kesempatan kemarin itu hanya diberi kesempatan kepada Ketua DPR, Bupati. Mestinya Sekretaris Bapeda Provinsi juga diberi kesempatan, diberi ruang itu sekaligus untuk menyampaikan pokok-pokok yang mewakili gubernur. Bahan yang disampaikan kemarin itu kan mewakili, beliau yang datang kan mewakili gubernur itu, sehingga mesti diberi ruang itu. Tidak diberi, begitu tidak diberi untuk yang waktu pada saat sambutan awal. Kalau misalkan tidak diberi, oke, diberi ruang untuk sesudah itu, tapi bupati dalam hal ini pemerintah dan DPR, ketua DPR tidak boleh pulang, mesti menunggu apa yang disampaikan oleh Sekda provinsi, Sekretaris Bapeda Provinsi, yang adalah juga keterwakilan gubernur. Mereka itu kan juga mau mengevaluasi kinerja kita di sini kan gitu. Kemarin datang itu menyampaikan nilai uang yang akan digelontorkan ke Lembata begitu besar. Mestinya juga beliau-beliau mereka ini harus juga dengar. Bahkan teman-teman anggota DPR juga banyak yang pulang. Bertahan kemarin itu mungkin kami hanya sekitar 3 orang. Paldoro, Simon Beduli, Yos Muda. Kami hanya sekitar itu bertahan kemarin. Begitu. Makanya kita juga dengar apa perkembangan provinsi seperti apa. Tidak kan nanti Saya saudara pribadi cukup sudah berhenti di situ. Cukup. Saya contoh ya sampai terjadi. Misalkan Sekda Kabupaten Lembata ini turun ke kecamatan. Beliau menyampaikan pokok-pokok pikiran di sana. Masa camat berangkat? Tidak mungkin lah. Sama. Beliau ini datang juga mewakili itu. Ini kalau kemarin di Pak Sius ini agak kurang etis atau apalah. Menurut Bapak bagaimana? Beliau kemarin itu saya setuju awal-awal bahwa mestinya ada evaluasi 2000 RPDMD yang lalu, sehingga kita mau 2023 ini ada misalkan seperti yang katakan ada kenapa kesejahteraan masyarakat kurang, lalu kenapa tingkat pengangguran semakin naik. Mungkin juga evaluasi begitu supaya kira-kira kurang dan naiknya di mana, kurangnya di mana bisa diperbaiki untuk 2023 ini kan gitu. Hanya saya tidak setuju Pak Sius terakhirnya. Beliau bilang kalau tidak mampu mengevaluasi data itu tidak boleh maju dari bupati lah. Itu kan sebenarnya itu bukan ranahnya. Kemarin kan bukan kita diskusi soal politik begitu. Jadi sedikit itu yang saya secara pribadi tidak setuju, tidak boleh. Tapi bahwa pimpinan daerah meninggalkan ruangan itu Bapak juga tidak setuju. Saya tidak setuju. Ke depan janganlah kita jadi begitu, jangan begitu. Nah, mungkin ada tambahan sedikit saya minta ini.
soal rencana tata ruang ini, Tata ruang. RT RW. Begini. Kita ini kan daerah-daerah bencana, boleh saya katakan begitu ya, daerah-daerah bencana. Kemarin itu terjadi yang di Ilape itu, kesulitan yang kemarin untuk tidak cepat dilaksanakan ke soal lokasi. Lokasi bagaimana memindahkan orang itu, lalu pemerintah sudah gelontorkan dana, tapi kita tidak punya lokasi. Kita mesti pikir rayu orang, membuat pekerjaan yang harusnya lebih cepat lambat karena kita masih nego dengan lokasi. Kita masih ada nego dengan lokasi. Mesti sekarang pemerintah sudah mulai membebaskan lokasi mana, manakala ada bencana seperti kemarin. Kita tidak tahu ya, kita tidak tahu bencana ini kapan berhenti. Tapi ada kekhawatiran kita. Jangan karena bilang 3 desa yang kemarin, siapa tahu ke depan ada sekian desa lagi, mesti membebaskan lokasi di mana untuk pemerintah mesti bayar lah. Katakan arah selatan ini ada tanah-tanah kosong di mana, apalagi mestinya pemerintah mesti punya kreasi. Apalagi ada pemilik lahan yang sekarang lebih banyak lahan tidur yang tidak dibayar oleh apapun. Dia mengaku bahwa dia punya tetapi tidak pernah bayar. Mari pemerintah dengan cara sendiri untuk mengambil. Pasti dengan biaya, tapi tidak sebesar yang sekarang membayar. Untuk mengantisipasi manakala bencana di daerah-daerah yang seperti saya bilang tadi. Ada lokasi memang pada saat begitu bilang, masyarakat di sini dapat bencana, rumah-rumah ini dihancurkan. Gelontorkan rumah dari sana dari pemerintah pusat, tanah kita sudah ada. Ada lahan milik pemerintah. Lahan milik pemerintah yang siap layak diberikan kepada masyarakat. Berarti di RPJMD itu di RT RW ini pencadangan tanah untuk itu harus perlu ada itu. Ya, kepentingan pemerintah lah mesti ada. Kan sekarang tidak ada tanah-tanah yang pemerintah punya tanah, tapi mungkin tanah yang kurang bisa hanya kantor-kantor saja di Banten. Untuk daerah misalkan sekitar 100 rumah, 50, mesti dihadir, mesti ada juga itu, harus ada. Sehingga kalau uang dari pusat turun, kita punya lahan yang siap. Sudah ada, tinggal lihat sini. Mereka bilang nanti kami tidak mau keluar dari katakan macam orang Ilape, kami tidak mau keluar dari Ilape. Terserah mereka, tapi bahwa kita sudah ada lahan yang menampung mereka. Pemerintah siap bangun, begitu toh. Berarti harus dievaluasi ya. Evaluasi, makanya kemarin pas bilang evaluasi, setuju kita. Harus ada evaluasi. Berarti Bapak mendukung ini ya proses. Ya. Saya pikir yang pertama soal tata ruang ini ya. Tata ruang, lalu sikap pemerintah daerah ini untuk kali ke depan diharapkan tidak lagi terjadi. Tidak lagi terjadi seperti kemarin lah. Tidak baik. Kalau saya tidak baik. Apalagi kita ini ke provinsi, lalu asistensi APBD juga ke mereka juga. Ke mereka. Lalu yang mewakili gubernur datang ini kita hilang. Wah, siapa lagi yang mau dengar? Begitu. Memberi keputusan terakhir itu kan ada di tangan mereka ini kan gitu. Maksudnya juga mereka dengar arah kebijakan provinsi seperti apa juga mesti. Tapi urusan pemerintahan harus dipisahkan dari politik ya. Beda harus kemarin itu bukan urusan politik itu. Iya. Masih sama kemarin itu saya tidak setuju begitu tuh. Bukan urusan politik itu. Oke. Baik, saya pikir ini mungkin ada tambahan apa untuk saran apa untuk pemerintahan daerah ini? Di pimpinan mungkin Pak Bupati atau Pak Ketua, mungkin Ketua fraksi PKB mungkin ada saran apa lah? Mungkin soal RPJMD, evaluasi soal tata ruang. Saya memang lebih titik beratkan itu soal tata ruang itu. Mesti kita di daerah bencana harus ada cadangan lokasi, boleh katakan ada cadangan lokasi lah. Hingga pemerintah juga sedang berpikir lokasi-lokasi di mana yang bisa diambil, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan rakyat yang pada saatnya ada sesuatu yang terjadi ya rakyat juga jangan dibiarkan. Macam kemarin kan kasihan rakyat mencari tempat lokasi itu. Sampai sekarang juga seperti diributkan itu. Masih mengklaim antara Kecamatan Kecamatan Ilape dengan kita. Batukan. Masa Larang Futur bisa melangkai Murona wilayahnya sampai di sini, batas kota yang di sini.
Itu kalau boleh mencari dokumen-dokumen yang pembentukan desa di awal itu kamu punya. Jadi harus clear ya, harus clear untuk. Iya, clear supaya bagus Kak. Betul, saya sepakat. Apalagi dalam Bawaslu dan KPU bahwa Kedang itu nanti mau suara kabupaten ini untuk membantukan ini semakin kurang. Wah, itu hanya karena wilayah. Jangan begitu lah. Kita mesti data itu data apa? Data real. Baik, saya pikir mungkin ini. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih untuk komentarnya. Selamat siang, Pak. Selamat siang.